Perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Ammar, NIM 22830761, eh, dari kelas 22 TK01. Ya, kali ini eh, saya akan membahas tentang seputar COVID dan ISO 27001, dan perusahaan yang saya analisis, terus ada kelemahan atau celah kerusakan dari sistem perusahaan tersebut yang harus saya cari. Yang terakhir adalah sebuah video yang berisikan pengembangan yang kalian buat ada perusahaan tersebut. Oke. Yang pertama, di sini mungkin kita bahas perbedaannya dulu ya. Jadi perbedaan dari COVID dan ISO 27001 ini adalah kalau COVID ini untuk menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI atau IT lah, yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka. Eh, COVID ini mencakup berbagai domain seperti pengelolaan proyek, operasi, keamanan, dan lainnya. Kalau nggak salah dia itu mempunyai 5 domain ya, kalau nggak salah. Ya, nanti akan kita bahas juga di bawah, serta memberikan panduan dan best practice yang dapat digunakan untuk mengelola resiko TI dan memastikan bahwa investasi TI menghasilkan nilai. Dan sebaliknya, ISO 27001 ini menetapkan standar sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, ISO 27001 ini berfokus pada keamanan informasi dan mencakup kebijakan keamanan, manajemen risiko, kontrol fisik dan teknis, dan kepatuhan hukum. Untuk menerapkan ISO 27001, pemenuhan persyaratan standar diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi melalui audit eksternal yang dilakukan oleh badan sertifikasi yang diakui. Jadi sebenarnya COVID dan ISO 27001 ini dikatakan berbeda sih enggak juga, cuman mereka tidak sama. Kalau COVID ini skalanya lebih besar daripada ISO 27001. Nah, kita masuk ke analisis ya. Kita masuk ke yang soal nomor 2. Di sini saya mengambil contoh Bank BRI. Analisis Bank BRI menggunakan COVID 5 dengan fokus pada beberapa domain yang utama. Nah, ini domain yang kita bahas tadi di atas. Domainnya ini yang pertama domain APO, alignment, plan, dan organize. Jadi ada APO 01, 02, 03, 04. Nah, di sini itu yang pertama yang APO 01 ini, Bank BRI memiliki strategi TI yang jelas dan terdokumentasi yang sesuai dengan strategi bisnisnya. Selain itu, Bank BRI memiliki kebijakan dan prosedur TI yang jelas untuk memastikan kepatuhan dan protokol. Yang kedua ini ya intinya ini dia menempatkan dan mengelola sumber dayanya. Yang ketiga, dia memanage IT related risks. Yang keempat, ada monitoring dan laporan kinerja TI. Yang kedua ini ada domain buy atau build, query, implement. Nah, yang pertama ini Bank BRI memiliki proses yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan investasi TI. Mereka juga memiliki proses persetujuan yang terdefinisi dengan baik untuk memastikan bahwa investasi TI sejalan dengan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah bagi banknya. Yang kedua ada Baya 02, membangun dan memelihara solusi TI. Yang ketiga ada Baya 03, yaitu Buy atau BAI lah,
sumber dan manajemen perangkat keras dan perangkat lunak TI. Ini adalah proses pengadaan dan manajemen perangkat keras dan perangkat lunak IT yang efisien dimiliki oleh Bank BRI untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi dan juga memiliki kontrol lisensi yang ketat. Yang terakhir ini adalah manage IT change. Bank BRI ini memiliki proses manajemen perubahan TI yang jelas untuk memastikan bahwa perubahan TI dilaksanakan dan dipantau dengan benar. Yang ketiga ini adalah domain yang ketiga adalah DSS, Deliver Service Support. Yang pertama adalah Manage IT Service dan Infrastruktur untuk memastikan bahwa layanan TI dan infrastruktur TI tersedia dan andal. Bank BRI memiliki proses operasi pemeliharaan TI yang efektif. Selain itu, Bank BRI memiliki proses pemulihan rencana untuk memastikan bahwa layanan TI dapat dipulihkan dengan cepat dalam kasus gangguan. Yang kedua ada menjaga aset informasi. Kita mengontrol keamanan informasi yang lengkap untuk mencegah akses pengungkapan modifikasi dan kehilangan aset informasi. Kayak yang sering terjadi sekarang ini, beberapa kasus banyak kebocoran data yang terjadi di negara Indonesia ini. Yang ketiga ini ada manage IT related project. Bank BRI memiliki metodologi manajemen proyek TI yang jelas untuk memastikan bahwa proyek TI direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau dengan benar. Keempat ini ada IDM, evaluasi, monitoring, dan akses. Kayaknya akses. IDM, pemantauan proses IT. Bank BRI memiliki sistem pemantauan proses TI yang baik dan melacak kinerja proses TI yang memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan bisnis. Bank BRI juga memiliki proses audit TI internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur TI. Dan ini banyak lagi, ada evaluasi kinerja dan kontrol TI, ada manage IT related risks, terus ensure compliance with regulation and agreements. Dan selanjutnya kita bahas kelemahan dari bank tersebut. Kelemahan dan kerusakan ini sebenarnya terjadi bisa dari berbagai hal. Salah satunya ada dari sistem, dari serangan cyber, dari serangan luar, atau human error. Itu dari kesalahan karyawannya sendiri. Dari sistem ini mungkin perangkat lunak yang digunakan, salah satunya ya, perangkat lunak yang digunakan oleh bank tersebut mungkin memiliki celah keamanan yang eksploitasi oleh petugas. Terus sistem yang berbeda dalam jaringan BRI mungkin tidak kompatibel satu sama lain yang dapat menciptakan celah keamanan. Terus serangan cyber seperti phishing, malware, terus DOS atau DDoS ya kan. Itu bisa juga, atau bahkan bisa kesalahan dari apa ya? Kesalahan dari manusianya sendiri. Jadi percuma kalau sistem yang kita jalankan sudah bagus, tetapi SDM yang bekerja di dalamnya itu di istilahnya tidak di upgrade, tidak dikasih pelatihan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tips untuk melindungi diri dari serangan-serangan di atas. Yang pertama, pastikan ya gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Ya, paling tidak sering-sering ganti password Anda. Karena jika tidak, itu akan cukup berbahaya. Terus aktifkan autentikasi dua faktor. Terus ya perbarui perangkat lunak, sistem operasi ya, dan secara teratur. Ya misalkan Anda punya Android, ya upgrade saja ke versi terbaru karena semestinya ada security yang di-upgrade juga di dalamnya. Terus gunakan antivirus, jangan
memakai yang bajakan, dan selalu perhatikan link atau apa saja yang Anda buka karena bisa jadi itu tidak aman. Laporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak terkait. Ya, mungkin segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.